Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzala Oktanugrah. Saya merupakan mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta semester 6 dengan NIM 222111038. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Asuransi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Zulfikar Ali Ahmad. Nah, tema di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem akuntansi pada asuransi syariah. Sebelum menjelaskan materi kita hari ini, saya akan memberikan beberapa poin materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada landasan syar'i, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada prinsip-prinsip, yang kelima ada perbedaan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah, yang keenam implementasi akuntansi Islam dalam sistem keuangan asuransi syariah, dan yang terakhir atau yang ketujuh, perbedaan cash basis dan accrual basis. Yap, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari akuntansi. Teman-teman tahu nggak sih akuntansi itu apa? Jadi, akuntansi itu adalah sebuah proses mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, serta melaporkan seluruh kegiatan aktivitas keuangan. Sedangkan di dalam tradisi Islam, akuntansi ini dikenal dengan istilah kata al-muhasabah yang berasal dari bahasa Arab, artinya menghitung. Ada istilah lain juga, seperti ahsabah, artinya menjaga, dan ihtisabah, artinya berusaha untuk meraih ridho Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ini juga mencakup tentang tanggung jawab. Jadi definisi dari akuntansi syariah itu adalah suatu proses mencatat, menggolongkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, serta melaporkan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, prinsip-prinsip ini antaranya seperti prinsip kepercayaan atau amanah dan prinsip keabsahan. Kemudian di materi yang kedua mengenai landasan syar'i dari akuntansi. Jadi ada beberapa dalil syar'i yang menjadi dasar akuntansi syariah dan sekaligus membedakannya dengan akuntansi konvensional ya. Yaitu seperti pada firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Di sini membahas pentingnya mencatat utang piutang dengan benar dan adil, sehingga ada kewajiban menulis transaksi, menyebutkan saksi agar tidak terjadi perselisihan. Yang kedua ada Quran surah Asy-Syura ayat 181 sampai 182. Di sini mengajarkan untuk menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak boleh menipu atau mengurangi hak orang lain. Yang ketiga ada Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Quran surah ini menekankan verifikasi berita sebelum percaya suatu informasi. Jadi harus dicek dulu kebenarannya. Sehingga di dalam akuntansi semua data itu harus valid, tidak boleh asal mencatat. Yang keempat ada Quran surah Al-Isra ayat 35. Ayat ini menyuruh untuk menakar dan menimbang dengan adil. Jadi ketika mencatat aset atau utang atau laba itu tidak boleh dilebihkan maupun dikurangi. Dan yang terakhir ada hadis riwayat Tabrani. Di sini menjelaskan bahwa di hari kiamat sholat adalah amal pertama yang dihisab, sehingga dapat dianalogikan bahwa setiap transaksi keuangan kita juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi harus akurat sejak awal, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari akuntansi syariah, yaitu yang pertama untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan sesuai dengan prinsip dan etika syariat Islam. Hal ini mencakup transaksi yang belum selesai, penerapan, serta kepatuhan terhadap syariat. Yang kedua, menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup perlindungan harta dan memastikan aset yang digunakan itu secara optimal untuk kemaslahatan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas lembaga keuangan syariah sehingga pengelolaan sumber daya menjadi lebih efisien dan efektif. Yang keempat, menyediakan informasi laporan keuangan yang akurat dan transparan bagi para pengguna sehingga mereka dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu, yang kelima, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
serta memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan entitas terhadap prinsip tersebut. Yang keenam, dengan sistem pelaporan yang transparan dan sesuai syariah, akuntansi syariah bertujuan meningkatkan kepercayaan pengguna, baik itu investor, pemilik dana, maupun masyarakat umum terhadap lembaga keuangan syariah. Yang terakhir atau yang ketujuh, untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik dan mencapai keselamatan dunia akhirat, serta membantu tercapainya keadilan sosial ekonomi dengan memperhatikan kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, dan individu. Materi yang ketiga mengenai prinsip-prinsip dasar dari akuntansi syariah. Yang pertama ada prinsip keadilan. Di sini menekankan kejujuran dan keseimbangan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan agar tidak merugikan pihak yang lainnya. Yang kedua ada prinsip kebenaran dan kejujuran. Nah, informasi keuangan itu harus disajikan secara jujur dan juga benar, tanpa memanipulasi atau adanya penyembunyian data. Yang ketiga ada prinsip amanah, yaitu menjalankan tanggung jawab pelaporan dengan penuh integritas, karena laporan keuangan itu adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan juga manusia. Prinsip yang keempat yaitu prinsip transparansi. Di sini informasi itu harus disajikan secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami agar pengguna laporan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang kelima, prinsip tanggung jawab. Jadi setiap entitas itu harus bertanggung jawab, tidak hanya kepada pemilik modal saja, tapi juga kepada masyarakat serta lingkungan sekitar. Yang terakhir, prinsip tidak mengandung unsur haram, yang mana akuntansi syariah itu tidak mencatat transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir, dan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Materi selanjutnya mengenai perbedaan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Dilihat dari aspek tujuannya, akuntansi konvensional ini mengukur kinerja keuangan dan laba untuk pemilik modal, sedangkan akuntansi syariah menyajikan laporan pertanggungjawaban kepada Allah dan juga manusia. Dasar hukum dari akuntansi konvensional itu adalah prinsip-prinsip umum seperti GAAP, PESAK, IFRS, ini kayak standar dari akuntansi keuangan. Lalu sedangkan dari akuntansi syariah, dasar hukumnya dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan fatwa DSN MUI. Lalu aspek transaksi yang dicatat, akuntansi konvensional ini semua transaksi selama legal di mata hukum duniawi, sedangkan akuntansi syariah hanya transaksi yang halal saja dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya pada aspek pendekatan nilai, akuntansi konvensional ini fokus kepada nilai ekonomi semata, sedangkan akuntansi syariah ini menggabungkan nilai ekonomi dan nilai spiritual atau etika. Lalu pada aspek laporan tambahan, akuntansi konvensional terdapat laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, sedangkan akuntansi syariah ini ditambah seperti laporan zakat, laporan kepatuhan syariah, dan laporan tanggung jawab sosial. Lalu pada aspek prinsip pengakuan pendapatan, akuntansi konvensional ini mengaku pendapatan saat diperoleh saja, sedangkan akuntansi syariah, pendapatan harus berasal dari kegiatan yang halal dan sah menurut syariah. Dan terakhir, aspek kepemilikan harta, akuntansi konvensional ini berdasarkan pada kontrol atau kepemilikan legal, sedangkan akuntansi syariah kembali lagi bahwa semua harta adalah milik Allah. Manusia itu hanya sebagai pengelola saja. Selanjutnya materinya adalah implementasi akuntansi Islam pada asuransi syariah. Yang pertama, akad sesuai syariah. Penggunaan akad tabaru, hibah untuk tolong menolong, dan wakalah bil ujroh, yaitu pemberian wewenang dengan imbalan, menggantikan konsep jual beli dalam asuransi konvensional. Yang kedua, pemisahan dana. Dana peserta yaitu dana tabaru, dan dana perusahaan yaitu dana pengelola dipisahkan secara akuntansi. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi percampuran kepemilikan. Yang ketiga, pencatatan zakat dan surplus underwriting. Nah, surplus underwriting ini adalah sisa atau selisih lebih dari dana tabaru itu sendiri harus dicatat dan dapat dibagikan kepada peserta. Dan zakat itu juga wajib dicatat dan dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang keempat, transparansi dan amanah. Jadi laporan keuangan itu menunjukkan amanah dari pengelolaan dana peserta. Lalu yang kelima, mengikuti PSAK syariah atau Peraturan Standar Akuntansi Keuangan.
Laporan keuangan mengacu pada PSAK 108, akuntansi asuransi syariah, dan standar syariah lainnya yang diterbitkan oleh DSAK, IAI, dan DSN MUI. Yang keenam ada kepatuhan syariah. Terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang mengawasi seluruh aktivitas dan laporan akuntansi agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, materi yang terakhir mengenai perbedaan cash basis dan accrual basis. Jadi di dalam akuntansi terdapat dua pendekatan utama ya teman-teman dalam mencatat transaksi keuangan, yaitu ada accrual basis dan cash basis. Nah, accrual basis itu adalah metode pencatatan di mana pendapatan dan beban dicatat saat transaksi itu terjadi, meskipun uangnya itu belum diterima atau dibayarkan. Misal nih, jika sebuah perusahaan menjual barang secara kredit, maka pendapatan tetap dicatat saat barang diserahkan, bukan saat uang diterima. Metode ini menggunakan prinsip matching, yaitu mencocokkan pendapatan dengan beban dalam periode yang sama agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi secara lebih akurat. Sebaliknya, cash basis itu hanya mencatat pendapatan saat uang itu benar-benar diterima dan beban saat uang benar-benar dikeluarkan. Jadi jika perusahaan memberikan layanan tetapi belum dibayar, maka transaksi tersebut belum dicatat. Metode ini lebih sederhana dan sering digunakan oleh usaha kecil atau individu karena tidak membutuhkan pencatatan piutang atau utang. Dan selanjutnya, accrual basis ini memiliki keunggulan dalam keakuratan dan kelengkapan informasi keuangan serta sesuai dengan standar akuntansi seperti PSAK, IFRS, atau GAAP. Namun metode ini tuh lebih kompleks karena memerlukan pencatatan lebih detail dan estimasi yang tertentu. Sementara cash basis ini lebih mudah diterapkan, tetapi dapat memberikan gambaran keuangan yang kurang akurat karena tidak menunjukkan kewajiban atau pendapatan yang belum direalisasi. Oleh karena itu, accrual basis ini lebih umum digunakan pada laporan keuangan perusahaan menengah dan besar, sedangkan cash basis cocok untuk pencatatan sederhana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.